Aduh ya udah oke, gue cerita deh. Punya banget dulu. Di saat ramai pun orang bisa kesepian. Pun di saat sepi, orang bisa juga tidak merasa sendiri. Pertama, mendengar kata solo hiking itu seperti kita ditempatkan pada posisi yang benar-benar sendirian di gunung. Nyatanya gunung tak sesepi yang kita bayangkan. Tak perlu pecahkan gelas biar rame kayak saja di film AADC. Cukup ramaikan hatimu dengan pergi ke tempat yang kamu sukai. Dan gunung adalah salah satu tempat yang saya sukai. Gunung Sumbing, gunung tertinggi ketiga di Pulau Jawa, dan inilah perjalanan solo hiking pertamaku ke gunung dari Jakarta ke puncak sejati Sumbing via jalur sejati Kaliangkrik, Magelang. Hati saya cukup dibuat deg-degan ketika saya melakukan keputusan ini. Melakukan perjalanan ke sebuah gunung dengan tujuan puncak, dan itu dilakukan sendirian dari tempat saya tinggal. Dengan mengendarai motor sewaan sendirian dari stasiun Lempuyangan, Yogyakarta, saya tiba di base camp Dusun Butuh, Kaliangkrik, Magelang pukul 8 malam. Subuh itu membangunkanku yang tadi terlelap dari mimpi fajar yang dingin di base camp Simfoni. Pemandangan oren pagi seperti ini membuat saya sangat ketagihan berada di ketinggian hanya untuk sekedar menikmatinya tanpa berbuat apa-apa. Awan bergulung-gulung di depan mata saya, di samping genteng rumah warga. Sungguh pemandangan luar biasa yang tak setiap hari saya dapatkan. Saya pun sempat berfoto di spot yang beberapa waktu lalu viral karena spot fotonya menyerupai Namche Bassar di Nepal, yaitu kawasan basecamp pendakian Mount Everest. Dusun Butuh, basecamp pendakian Sumbing via Kaliangkrik ini berada di ketinggian 1722 mdpl. Tak heran jika Dusun Butuh dinobatkan sebagai salah satu dusun tertinggi di Indonesia. Karena letaknya yang berada di ketinggian, Dusun Butuh ini sangat ideal untuk dijadikan basecamp pendakian. Meski secara jarak dan waktu tempuh menuju puncak sangat singkat, jangan pernah meremehkan trek pendakian via Kaliangkrik ini. Dijamin dengkul dan nafasmu bekerja keras karena model treknya yang sangat banyak tanjakan konstan tanpa putus. Entah berapa ribu anak tangga jika dihitung dari gerbang pendakian menuju pos 1 sampai pos 2. Entah suges atau apa, setiap melihat gerbang menuju sebuah tujuan, itu seperti vitamin jiwa yang disuplai untuk menyelesaikan semua permasalahan hidup. Beda-beda tipis, gunung sebagai pelampiasan atau gunung sebagai supplier vitamin jiwa untuk refresh dari segala kegalauan. Padahal gunung hanya akan membuatmu lelah secara fisik. Tapi kenapa orang berduyun-duyun ingin menggapai puncaknya? Kadang kita juga tidak fair. Di saat fisikmu terkuras olehnya kau bilang membencinya. Sedang di saat kau jauh darinya kau bilang sangat merindukannya. Dan kau bela-belain serta menyediakan waktu untuk segera menaikinya. Entahlah, apapun alasan setiap orang, aku tidak peduli. Sekali lagi aku menaiki gunung tanpa alasan apapun, karena alasan itu hanya sebuah pelampiasan. Aku tak ingin mencintai sesuatu karena alasan, apalagi pelampiasan. Selamat pagi semuanya. Kali ini untuk pertama kali aku mau nyobain solo hiking. Dan dari base camp Butuh Kaliangkrik ini, jalanan langsung full miring. Di depan ini adalah
gerbang jalur sejati Gunung Sumbing via Butuh Kaliangkrik. Dari base camp ke gerbang ini kira-kira cuma berjalan 100 meter, tapi jalannya lihat nih. Jalannya udah full miring. Sebenarnya dari base camp ke mendekati pos 1 itu ada jasa ojek. Tapi di solo hiking pertama gua ini, gua bener-bener pengen nyobain dengan berjalan. Tapi emang bener-bener dari base camp ini jalannya udah miring. Ini bukan nanjak lagi nih, ini miring namanya. Kalau nggak pakai ojek, katanya sih sekitar 30 sampai 40 menit ke pos pemberhentian ojek. Kalau ke pos 1 mungkin sekitar 1 jam. Aduh, napas gua ngos-ngosan. Hati-hati Bu. Bu. Diambil gambarnya jelek kok Mas. Pos 1 tas itu Bu. Niku nginggile ngriku niku. Nginggile niki. Nggih. Oh. Ya mbak napa kali? Ya mbak kula. Melampah napa ngocek mrikine? Melampah. Oh alah mboten ngocek. Sejam nih. Empon wong jelek. Nggih mboten napa-napa. Hati Bu nggih. Nggih. Kula tak lanjut. Nggih, monggo. Monggo matur suwun Bu. Nggih. Pos 1 katanya udah dekat. Di atas itu katanya udah pos 1. Ternyata menyenangkan juga ya solo hiking itu. Bukannya rame-rame tidak menyenangkan, tapi solo hiking tuh kayak kesannya beda gitu. Dan ini solo hiking pertama gua. Bu. Muncak, Mas. Nggih, monggo Bu. Nggih. Gua tuh salut sama pendaki-pendaki yang kayak itu tuh, kayak Mas Brad Boy, kayak Mbak Slacker Hiker. Itu dia fisiknya gue bilang sih yahut banget, naik gunung sambil nge-record, sambil ngomong gitu, kayaknya enteng banget. Kalau gue sambil jalan gini tuh mungkin lo bisa dengerin nafas gue tuh, suara ngos-ngosan. Dan dari tadi gue ketemu sama orang lokal sini, mau naik mau turun, itu suara ngos-ngosan tuh nggak kedengeran sama sekali gitu. Ya kayak jalan biasa aja gitu. Kalau gue, kayaknya olahraganya harus diperbanyak nih. Dan gue salut banget tuh youtuber gunung
yang dia tuh kuat banget. Dan gue akuin, ngomong sambil jalan nanjak kayak gini tuh, waduh, ampun-ampunan ngos-ngosan. Kita sambil pegang handphone plus ngomong, jadi napas kita kan double. Yang satu keluar buat nafas, yang satu buat ngomong. Itu rasanya, aduh, rasain sendirilah. Rasain sendiri ke gunung sambil ngevlog. Selagi jalan sambil ngevlog gitu. Ya udah pokoknya. Itu di depan pos 1 udah kelihatan. Tuh. Ternyata udah banyak yang di atas. Pos 1 ya? Hai guys. Aduh. Ngomong lagi dong. Ini adalah pos 1 guys. Oke. Minum dulu mas. Ada warung di sebelah sana. Warung ya. Masa kalau mau minum minum. Ngopi-ngopi bisa mas. Oke. Itu ada gorengan dimakan aja dulu. Bukan rada lagi. Yuk lanjut ya semua ya. Semangat. Yuk, thank you. Istirahat sebentar di pos 1 sekitar 10 menit. Itu badan juga udah agak menggigil tuh kalau istirahatnya kelamaan. Ini jadi lanjut jalan lagi. Tadi dari base camp ke pos 1 itu sekitar 1 jam 10 menit. Nggak jauh-jauh lah dari estimasi perjalanan 1 jam. Dan ini gue lanjut lagi. Tadi infonya sih treknya akan terus seperti ini, full sampai pos 2. Nanti di pos 2, selepas pos 2 itu baru jalanan bonus. Ini yang paling gue seneng di gunung nih. Bisa ngedenger suara burung-burung gunung. Ibu, atas kayung ibu? Enggak, sendirian mas. Nggih. Pulang mana mas? Jakarta bu. Jauh ya. Pos 2 Tasik Tebeh bu. Caket. Oh, Pencelak. Nggih. Nggih. Tersun bu. Nggih. Pos 2 sudah dekat. Ibu-ibu ini kuat banget. Hati-hati bu. Monggo Pak. Monggo.
Turun Mas. Iya Mas. Sendiri Mas? Iya. Atas rame. Rame banget. banget. Iya. Pos 4 rame. Full. Full ya? Pos 4 full, di bawah pos 3 juga banyak full. Oh. Sampai ke jalan-jalannya, Mas. Iya. Iya. Ayo. Sedari saya naik dari pos 1 menuju pos 2, baru ini saya berpapasan dengan rombongan pendaki lain. Menurut informasi, pos 2 sedikit lagi sampai. Jalurnya masih didominasi tangga berundak dari batu, meski tata letaknya sudah agak tak beraturan. Wih. Itu depan pos 2. Tapi sepi banget nih. Nggak ada yang istirahat. Pos 2. Semilir angin dan suara-suara kebebasan begitu terasa di hutan yang sunyi sembari menghela oksigen yang hilang terpakai selama tanjakan dari base camp. Berseliweran lebah menghampiri kepala saya. Mitosnya jika ke gunung kalian didekati sama lebah dan lebah itu mengikutimu, maka kamu akan mendapatkan sebuah keberuntungan. Percaya nggak percaya sih, tapi kalau kita ke gunung memang ada mitos-mitos yang berkembang di masyarakat setempat. Satu lagi mitos yang saya dengar ketika ke Gunung Sumbing adalah dilarang berucap apalagi mengeluh dengan kata-kata dingin. Percaya nggak percaya, jika mitos itu kamu langgar, kamu bisa terserang hipo gunung. Seteguk air dan merasakan udara kebebasan barang sebentar sudah cukup untuk kembali bergerak menuju pos 3. Selepas pos 2, jalanan landai, bonus. Nah, ini sedikit info buat kalian yang belum pernah naik gunung. Jangan terkecoh sama kata-kata landai kalau di gunung. Selandai-landainya di gunung itu tetap jalannya miring, naik gitu. Mungkin yang lo lihat di video ini jalannya lempeng gitu, padahal sebenarnya jalanan ini naik, cuma naiknya nggak curam. Ya lumayan lah daripada trek dari base camp sampai ke pos 2 tadi. Tapi tetap aja jalanan naik. Nggak jauh dari pos 2, di depan ini udah
area yang agak kebuka. Tuh. Tapi kekurangannya kalau trek siang, kalau udah area terbuka begini panas. Ini panas banget. Dan itu sampai ke atas, itu pohon-pohon udah nggak tinggi lagi. Tapi jalanan enak. Jalanan landai, nggak semenanjak tadi. Trek menuju pos 3 ini banyak melewati perengan bukit dengan sebelah kanan jurang. Meski begitu, jalur yang kita lewati sangat ramah alias landai daripada sebelumnya. Dengan bercelana pendek, sepatu low, dan kaos pendek di pendakian Sumbing via Kaliangkrik ini, saya benar-benar salah kostum. Alhasil, kulit kaki dan tangan saya gatal-gatal karena harus menerobos alang-alang serta semak gatal yang kadang juga berduri halus. Jalur terlihat sangat rimbun oleh alang-alang yang mungkin juga disebabkan jalur yang telah lama tak dilalui karena pandemi corona mengharuskan pendakian ditutup. Kadang kabut turun membasahi kulit. Kadang kembali terik panas yang membakar menjadi variasi trek Sumbing ini. Oh, ini kayaknya aliran sungai ini. Cuma katanya kalau musim kemarau nggak ada airnya. Kalau musim hujannya ada airnya nih. Lumayan bening. Trek masih lanjut. Seru. Oh, ini ada persimpangan nih. Kemana nih? Oh, ini persimpangan Kaliangkrik yang dari jalur Adipuro. Di sini persimpangannya. Nah, nih kalau ke kiri ke jalur Butuh, sini ke puncaknya. Yang tadi ke dari Adipuro. Kita jalan lagi. Ya, Mas. Dari persimpangan tadi kita nemu area terbuka lagi. Yang tadi nggak terlalu tertutup juga sih areanya, tapi masih agak ada pohon-pohon gitu. Nah, kalau ini kita ngelewatin area terbuka lagi nih, kayaknya udah sabana, tapi juga panas banget. Tuh atasnya udah nggak ada apa-apa, kayak sabana gitu. Dilihat-lihat kayak view-nya Merbabu.
Itu ada yang ngecamp ya di sini. Ada yang ngecamp di sini. Kayaknya sih nggak ada orangnya, lagi muncak kayaknya. Apa pos 3 sudah dekat? Saya juga tidak tahu. Itu di depan kelihatan orang yang lagi naik juga. Push. Wah, ngelewatin ini juga sungai juga kayaknya kalau lagi musim hujan. Dan jalannya agak miring. Ini ada jalan yang di atasnya nih, kayaknya lebih aman dari yang sini. Nah, naik ke sini daripada tadi yang di bawah, kayaknya sih lebih bahaya. Tuh kalau dilihat dari atas, wih, keren. Lanjut ya. Pos 3 ya mas? Iya. Iya. Saya sedikit kaget sudah sampai pos 3 yang ternyata lebih cepat dari perkiraan estimasi yang saya bayangkan. Hanya butuh waktu sekitar 1 jam dari pos 2 untuk sampai pos 3 ini. Apa ini karena efek jalur yang bisa dibilang manusiawi dari pos 2? Itu mas. Pos 3. Di pos 3 ini saya sengaja tidak beristirahat dan memutuskan terus melanjutkan perjalanan dikarenakan area pos yang sempit karena penuhnya tempat dan area berteduh yang juga sedikit. Mas itu pos 4 ya yang kelihatan itu? Oh, pos 4 masih jauh, Mas. Oh masih jauh? Di atas itu loh, yang ada tenda-tendanya itu. Yang ini bukan ya? Yang atas lagi itu loh, Mas. Atas lagi? Ada warna oranye. Oh. Ya mas. Lanjut lagi. Jalan. Di depan itu yang kelihatan tenda-tenda itu ternyata bukan pos 4. Katanya masih atasnya lagi nih. Dari pos 3 ke pos 4 ini jalanan sementara masih landai sih. Tapi kalau ngelihat tadi yang diliatin itu pos 4 di atas sana ya pastinya jalanan juga naik juga. Banyak yang ninda juga. Itu tenda-tenda yang tadi kelihatan dari pos 3.
Nih, sedangkan pos 4 tuh masih di atas lagi tuh. Yang kelihatan satu tenda warna oranye itu di atas. Kecil banget sih kalau dari sini. Ini jalurnya dari sini. Seret, muter, ngelewatin lembah tuh ke situ terus naik ke atas. Tuh baru ntar pos 4. Ketemu persimpangan, bisa ke sini lurus, tapi katanya ini jalurnya jurang. Bisa juga lewat sini, tapi jalurnya nanjak. Terserah mau pilih yang mana. Ini ada kalau persimpangan di sini nih. Ini persimpangan setelah pos 3. Ini saya mau nyoba yang jalur yang ke kiri aja, yang langsung nanjak ke sana. Lanjut. Saya sih menyarankan buat teman-teman lewat jalur kiri sesuai petunjuk. Karena jika lurus, teman-teman akan ketemu jalur yang mengharuskan kalian merayap batu yang bawahnya jurang menganga. Hati-hati setelah melewati lembah selepas pos 3 dari jalur Butuh atau Adipuro Kaliangkrik. Jika kalian hendak ke pos 4 atau puncak mungkin tidak jadi masalah. Yang rawan adalah ketika perjalanan turun, kalian bisa salah arah ke jalur Mangli yang terlihat lebih bagus dan lebar. Sedang jalur ke Butuh dan Adipuro belok kanan menuruni lembah yang sempit. Ya mas, Hai. masih jauh ya pos 4? Deket kok. Dekat. Naik bentar lagi tuh. Atasnya situ. Oh, Balik bukit apa, Mas? udah. Mas, itu bukit itu loh. Ini rombongan udah pada naik ya? Udah. Dari mana? Udah. Jakarta? Oh, Jakarta udah ada di atas. Udah ada ya? Trip apa, Mas? Enggak, sendiri aku. Makan dele ya. Ayo. Ya, Mas. Ayo duluan. Tarik napas dulu. Meski jalur jika dilihat dari kejauhan terlihat landai, jangan salah. Ini hanya tipuan mata. Selepas persimpangan jalur Butuh, Adipuro, dan jalur Mangli, pendakian yang sebenarnya pun dimulai. Jalur konstan menanjak dengan berbagai macam variasi tanpa adanya bonus sama sekali. Sedikit landai dengan tanjakan sekitar 20-30 derajat. Lalu sedikit turunan hanya untuk melewati jalur bekas lereng lava kuno, untuk kemudian kembali dihajar dengan tanjakan curam 50-60 derajat. Dan konstan di kemiringan 40 derajat sampai akhirnya tanjakan curam sekitar 70 derajat untuk mencapai pos 4. Sembari menikmati alam di pertengahan jalur antara pos 3 dan pos 4 ini, saya memutuskan istirahat makan siang dengan bekal nasi bungkus yang saya bawa dari base camp. Kapan lagi bisa menikmati sebungkus makanan ditemani pemandangan merbabu Merapi dari ketinggian dan pemandangan perlombaan gulungan awan yang menari-nari di bawah kita. Tak terasa teriknya panas membakar kulit saking terhipnotisnya saya dengan pemandangan yang ada. Dan tak terasa pula ternyata saya sudah 1 jam lebih berdiam di sini. Maka perjalanan pun saya lanjutkan. Makin berjalan ke atas, makin tak bisa mata ini untuk tidak melihat ke bawah, menyaksikan keindahan yang Tuhan ciptakan.
Betapa pahitnya perjalanan yang telah kamu lakukan, percayalah, ada indah di balik itu semua. Mas, tanjakan terakhir ini mas. Pengasinan. Ini katanya tanjakan terakhir. Di atas itu udah pos 4. Tapi tanjakannya yahut banget. Ditambah kita ke sono tuh ngadep matahari. Udah nanjak parah deh. Ngadep matahari pula. Komplit sumbing. Tapi belakang pemandangannya cakep tuh. Hai mas, tipis-tipis. Bawah itu ternyata itu udah pos 4. Tadi gue mau naik terus ke atas tuh, gue pikir pos 4 tuh masih di atas itu yang ada pohonnya. Ternyata di bawah itu tuh katanya udah pos 4. Jadi tinggal nyari camp aja nih. Berita mati kuwi, gasmu. Mati kuwi ngabar dia, Bre. Ayo tak ada kau. Ikut.